Nah, tadi disebutkan oleh keluarga korban bahwa seharusnya dari antara orang yang saksi harusnya sudah tersangka sesuai dengan SPDP 2011 yang lalu. Itu gimana Pak ya? Benar. Kita ada menerima informasi memang pada tahun 2011 ada sudah dimasukkan SPDP. Namun kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka utama dan keterangan daripada tersangka utama bahwa inilah yang dijadikannya untuk rekonstruksi untuk kejelasan bagaimana tindak pidana itu yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kami beritahukan di luar daripada pemeran saksi ataupun tersangka yang sudah atau yang belum memerankan peranannya saat peragaan ini supaya keluar dari lokasi untuk kelancaran pelaksanaan rekonstruksi kita. Kita tidak ada melarang untuk melihat, tapi ada batas-batasannya. Kita berkepentingan sama ini lancar, ya. Tidak ada suara-suara dari polisi. Jangan seakan begini memperagakan yang tidak ada dalam berita acara. Begini Pak ya, ini rekonstruksinya. Sepanjang ini aman, lanjut, itu aja. Jadi Nah iya betul, tapi kan tadi ada mungkin daripada penyidik ada penghalangan. Seperti tadi saya lihat tadi, untuk memutu aja susah. Ya Pak ya, 14 untuk tahun ini foto bos, 14 tahun. saya nggak nanya gitu Pak. Tadi artinya mohon Nggak usah diprotes sekali Pak. Lanjut. Tapi hari sama-sama pihak kita. Betul saya bilang kayak gitu Pak. Makanya aku bilang jangan ada menghalangi daripada ini. Kita satu dari mengganggu. Pak, untuk bapak-bapak sekalian, ya untuk lancarnya kegiatan rekonstruksi ini, tolong di luar daripada yang pemeran dan JPU ataupun penyidik, silakan, ini ada batas. Masa kita tidak bisa lihat detail? Toh tidak gaduh, toh aman kan? Apa salahnya? Ini perawan ini gimana? Ya, gini aja Pak. Bapak, silakan. Silakan aja, supaya untuk penyidik dan JPU detail. Ya itu di ruangan kan itu tawarannya. Kalau di di ruangan ruangan tidak kalau mungkin. bisa detail, Pak. Ini soal nyawa orang yang sudah hilang. Benar. Tentu kami PH berhak untuk mengetahui sejauh mana mereka mengajukan. Itu Pak. Bapak pihak korban kan? Iya. Ya, pihak korban kita pun berusaha bagaimana untuk mengungkap ini. Seharusnya Bapak sepanjang itu, tidak gaduh, apa salahnya ada kami di sini? iya, ya kami mohon kepada Bapak, silakan aja itu kelihatan, ya kelihatan supaya tidak terganggu untuk pelaksanaan rekonstruksi. Jangan terganggu. Ya, otomatis dengan Bapak ada di Tidak ada tengah. terganggu. Bapak jangan membuat ini baru lah. Bukan untuk pihak baru, silakan aja di luar. Bapak bilang terganggu. Di luar, tidak merasakan pelaksanaannya. Silakan Ada aja. yang tidak lancar, Komandan? Silakan aja. Bapak di sini dari depan ini bisa. Apa yang dibacakan, apa yang diperankan itu ada. Nanti kalau memang tidak cocok, baru bikin sanggahan. Ya, untuk pelaksanaan rekonstruksi ini gawinya penyidik dengan JPU. Ya, untuk korban silakan nanti. Ya, silakan. Pak, begini. Bapak jangan membuat di sini jadi ribut. Sudah. Siapa yang buat Ini gawinya penyidik dengan JPU. Kalau memang salah nanti silakan. Bapak silakan di luar. Saya tanya dulu Bapak, yang buat ribut siapa? Makanya Bapak jangan ribut di sini, silakan di luar. Siapa yang ribut? Untuk sabarah, Bapak. Jangan kayak gitu, Komandan. Kita sudah arahkan ke Jadi kalau pihak tersangka siapa bisa? Tadi udah Tersangka kita bisa? anjurkan. Tadi sudah kita Kuasa anjurkan. hukum tersangka bisa? Tadi udah kita anjurkan. Itu, Di luar. masih ada Semua. kuasa hukum Tadi tersangka. udah kita anjurkan. Ya. Untuk penyidik, kemudian pemeran. Tidak ada gangguan, tiba-tiba harus keluar. Kan lucu.
Nanti nggak jalan nanti. Iya maksud. Ya udah semuanya keluar. Kita tinggalkan pun ini bisa Pak, kalau itu Pak mau. 14 tahun ini kalian perlakukan gini. 14 tahun kami mengungkapnya ini. Yang dimutilasi tidak nampak, bekas pun bisa dapat. Tolong Pak. Sudah. Biar tenang rekonstruksi kita ini. Aman tapi diganggu. Ini udah tersangka pun kalian buat saksi di sini. Tersangka pun berkeliaran Pak. Tersangka kalian buat rekonstruksi di sini. Ini Pak. Ini pasal 21. 15 tahun. Kau usah dulu kalau tenang aja. Sama-sama ini anaknya ini sehari-hari. Baik. Tolong Bapak Ibu sekalian. Ini tersangka. Aslinya ini direkam loh. Ini tadi aman. Ini tersangka. Asli Nenggolan kalian buat saksi di sini. Iya. Kamu udah dari tadi kooperatif. Dan siapa benar? Kooperatif. Hanya mau sesuai rekonstruksi ini. Iya, cuma diusir kalau orang itu bisa. Iya, mau disuruh kabaran hari. Tolong keluar. Iya, udah. Kalau kami halangi, Pemeran penyidik dan DP hanya di luar garis. tersangka bisa didapat. Di luar garis. Di luar garis. Baik, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kami himbau sekali lagi yang tidak berkepentingan silakan di luar. Kami tidak melarang untuk menyaksikan jalannya kegiatan ini. Kami mohon sekali lagi berkepentingan dapat melihat kegiatan ini dari luar, yang artinya dari luar tadi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sebagai kuasa hukum daripada tersangka dalam kasus pembunuhan korban Hasan Samosir, bagaimana Bapak melihat rekonstruksi tadi? Ya, jadi begini, kebetulan saya kan kuasa hukum dari Astriani Siderputar. Iya. Mana kebetulan di dalam kasus tadi ada 2 orang tersangka yang melakukan rekonstruksi. Nah, pertama yaitu kita lihat dulu dari bentuk perencanaan. Ini kan yang sebenarnya melakukan itu kan ada lebih dari 3 orang. Kemudian kembali. Dan 2 orang masih DPO, 1 orang masih tersangka. Artinya kami masih sebenarnya karena hanya si tersangka LS yang memberikan keterangan itu. Artinya masih 1 orang saja keterangan saksi. Dan menurut keterangan dari klien kami bahwasannya tidak seperti yang disampaikan dalam BAP-nya si tersangka LS. Bagaimana arusnya yang disampaikan oleh klien Bapak? Kalau menurut klien kami bahwasannya proses yang dilakukan seperti tidak ada yang seperti, termasuk juga dalam hal rekonstruksi tadi ada dari perbedaan pendapat yang mana seperti peletakan kunci sepeda motor dan motor. Sepeda motor itu kan kunci sepeda motor itu dan handphone, ya. Kunci sepeda motor dan handphone itu ada di kantong tasnya klien kami. Dan memang pada saat itu ada mereka duduk di satu meja pas di malam tanggal 31 Maret itu. Iya. Nah, kalau menurut keterangan si LS bahwasannya handphone dan kunci sepeda motor itu diletakkan katanya di meja makan. Namun menurut klien kami bahwasannya kunci dan sepeda motor, kunci dan handphone itu dibawa di dalam tasnya dan diletakkan di mejanya Jaswin Nenggolan. Nah, persoalan letak kunci mobil ini apakah ini memang berpengaruh pada penetapan tersangka klien Bapak? Kalau pengaruh ya barangkali ada resiko, tapi sebenarnya tidak penetapan, tapi artinya menunjukkan bahwasannya dia yang menyuruh.
ini Yang menyuruh siapa? seolah-olah dia yang menyebutkan seperti itu. Makanya kami katakan tidak seperti itu keterangan dari klien kami. Baik. Setelah karena memang di sana hanya itulah yang sebenarnya yang menjadi dugaan dari peran dari klien kami. Karena seperti yang dikatakan tadi di awal rekonstruksi itu, katanya itu suaminya klien kami. Sementara kan suaminya kan sudah berangkat 4 bulan sebelum pembunuhan itu. Dan ini yang menjadikan yang mengatakan terlalu Prematur. Ya karena apa? Seharusnya Jadi menurut Bapak seharusnya klien Bapak itu belum tepat ditetapkan sebagai tersangka. karena kan masih satu keterangan saksi aja ya. Mengatakan itu memang ada si Victor, tapi kan dia hanya mendengar cerita pada saat itu katanya ada bertemu setelah kejadian si Victor ini datang ke rumahnya Jaswin, yang mana si Jaswin pada saat itu klien kami berada di rumah Jaswin dan di situ menceritakan seolah-olah Astiani begininya ceritanya itu, katanya begitu. Artinya kan menduga itu kan bagian dari testimoni dia. Apakah ada penyesalan dari Bapak atas penetapan tersangka ini terlalu prematur menurut Bapak? Kalau penyesalan ya saya belum mengatakan penyesalan atau bagaimana, tapi ya kita masih melihat di mana sih alat bukti yang walaupun misalkan begini perluasan pasal 1 angka 26 itu mengenai saksi yang sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010 itu seolah-olah apakah itu yang ditarik keterangannya si Victor, karena kan Victor ini kan kita kan kalau kita mengatakan itu kan jadi seolah-olah testimoni Adeuni itu kan gitu, padahal kejadian 2010. Selamat sore Pak Kasat Reskrim Polres Samosir. Tadi sudah dilakukan rekonstruksi cukup melelahkan Pak. Nah, boleh tahu Pak bagaimana jalan rekonstruksi tadi setelah dilakukan dari mulai menjelang siang sampai sore hari ini? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan dalam acara rekonstruksi. Namanya rekonstruksi ya. Ini bukan suatu pengadilan, namun untuk membuat terangnya suatu tindak pidana. Itu untuk memenuhi suatu penyidikan. Demikian. Ada berapa adegan tadi yang diperankan? Dalam acara rekonstruksi ada 9 adegan. Ini kan peristiwa pembunuhan itu kan terjadi sudah berlangsung puluhan tahun nih. Kalau boleh tahu seperti apa cara pengungkapan itu? Benar. Ini kejadian pada tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2023. Jalannya untuk melakukan pengungkapan terlebih dahulu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik Pak, kami mau nanya Pak. Tadi ada sedikit beberapa adegan ada gaduh dari pengacara korban dengan penyidik maupun antara saksi korban dengan keluarga korban dan keluarga tersangka. Itu bisa terjadi kenapa Pak ya? Baik, dalam adegan tersebut kemungkinan menurut daripada penasihat hukum dari korban ada adegan yang tidak pas yang ditambah, tetapi sebenarnya itu merupakan masukan bagi penyidik dan JPU untuk membuktikan tindak pidana kebenaran daripada tindak pidana ini. Nah, tadi disebutkan oleh keluarga korban bahwa seharusnya dari antara orang yang saksi harusnya sudah tersangka sesuai dengan SPDP 2011 yang lalu. Itu gimana Pak ya? Benar. Kita ada menerima informasi memang pada tahun 2011 ada sudah dimasukkan SPDP. Namun kita melakukan penyelidikan itu dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka utama dan keterangan daripada tersangka utama bahwa inilah yang dijadikannya untuk rekonstruksi untuk kejelasan bagaimana tindak pidana itu yang sebenarnya. Apakah kedepannya akan ada kemungkinan menjadi tersangka Pak? Itu akan kita kaji kembali dan ini prosesnya belum selesai karena masih ada DPO lain. Ada berapa DPO sekarang Pak? Dan kita ungkap. Ada berapa DPO? Ada 3 DPO. 3 DPO lagi ya? Baik. Sudah pernah diumumkan itu yang DPO itu Pak Kasat? Sudah kita sebarkan foto DPO ke seluruh Indonesia berdasarkan daripada humas kita dari Polres Samosir. Motif pembunuhan itu kan menurut pihak keluarga korban tadi kan ada yang 2 orang tadi ditetapkan di 2011 sebagai tersangka. Kenapa belum ditahan? Benar.
Tapi kita kan melakukan penangkapan terhadap pelaku utama terlebih dahulu. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap pelaku utama, nah, kemudian pengembangan, ada lagi pelaku lain untuk persekongkolan, dan kita melakukan rekonstruksi. Dan di rekonstruksi inilah kejelasan perkara itu tersebut untuk meyakinkan daripada penyidik dan JPU. Nanti kasus ini akan kita kaji kembali dan belum selesai. Oke, yang sudah ditetapkan tersangka itu sudah di SP3-kan atau bagaimana? Belum di SP3-kan. Namun masih berlanjut. Tadi jalan rekonstruksi ada disebutkan motif pembunuhan tersebut karena adanya perselingkuhan. Boleh dijelaskan, Pak? Motif yang kita terima awalnya karena ada kecemburuan daripada perselingkuhan. Namun ini motifnya sebenarnya sudah ada dendam namanya. Dan itu pun akan kita kaji lebih dalam lagi. Ada fakta baru, Pak, dalam 9 adegan tadi yang diperagakan oleh tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Ada fakta-fakta baru. Sampai saat ini belum, namun itu pun kita akan mengulas kembali dengan adanya rekonstruksi bersama dengan JPU kita. Berarti dalam adegan tadi ada tersangka yang baru setelah konferensi pers beberapa waktu lalu, Bang? Ada 2 orang. Pertama, kita konferensi yang lalu masih pelaku yang kita dapat itu kan hanya 3 orang yang timbulkan DPO. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka LD, maka muncul lagi tersangka yang baru 2 orang, dan di sini adanya perencanaan pembunuhan. Terima kasih. Untuk ancaman hukuman di sini kan ada disangkakan pasal 340 kan begitu. Jadi hukuman ini bisa hukuman paling lama yaitu hukuman mati maupun seumur hidup seperti itu. Pak, dengan jaksa, kapan rencana ini dilimpahkan ke pengadilan, Pak? Baik, dalam hal ini kami akan masih mengkaji terlebih dahulu terkait dengan petunjuk yang sudah kami berikan sebelumnya kepada pihak penyidik, apakah sudah dilengkapi atau belum, dan nanti apabila sudah dilengkapi maka kami akan melakukan pelimpahan perkara. Walaupun semua pelaku belum tertangkap, apakah tetap dilanjutkan pengadilannya, Pak, ke depan? Tuntutan ke depan di pengadilan? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya kepada pihak penyidik seperti itu. Baik. Baik. Mungkin Baik. Itu aja ya. Makasih Pak. Tapi kan ini berkeliaran. Ini akibatnya. Bukan itu, bukan ini. Baik, dengan berakhirnya adegan-adegan yang kita laksanakan dalam rekonstruksi kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai di sini untuk acara rekonstruksinya. Demikian.